Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ananda semua dengan saya Ibu Ade Mutia MPD, guru SMP Negeri 24 Padang. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini atas izinnya kita dipertemukan dalam pembelajaran secara virtual. Pembelajaran seni budaya tingkat SMP kelas 9 semester 1. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ananda semua, izinkan Ibu mengucapkan selamat kepada Ananda yang sudah berhasil duduk di kelas 9 hari ini, dan artinya Ananda semua sudah melalui proses pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8 dengan sukses. Nah, di kelas 9 ini Ananda semua sama dengan kelas 7 dan kelas 8 kita melanjutkan pembelajaran materi-materi kita di masing-masing mata pelajaran. Baik, pada kesempatan ini untuk mata pelajaran seni budaya, di awal pembelajaran ini kita akan membahas materi seni rupa KD 3.1, yakni memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Materi kita adalah nanti kita belajar melukis. Baik, Ananda Ibu semua, di KD 3.1 ini tujuan pembelajaran kita nantinya adalah Ananda nanti mampu memahami jenis-jenis lukisan berdasarkan gaya dan coraknya. Yang kedua, memahami unsur-unsur seni lukis, memahami tema lukisan, memahami prinsip seni lukis. Kemudian Ananda memahami teknik yang digunakan dalam melukis berdasarkan bahan dan alat yang kita gunakan untuk melukis. Baik, Ananda selanjutnya Ananda hari ini Ibu ajak dulu untuk memahami karya seni rupa. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang gambar. Jadi Ananda sudah memahami tentang pembelajaran menggambar. Mulai dari kelas 7 Ananda sudah belajar menggambar bentuk, menggambar model. Di kelas 8 Ananda sudah belajar tentang menggambar ilustrasi. Nah, jadi ada poster, ada komik, dan sebagainya. Nah, gambar merupakan salah satu karya seni rupa murni yang mengutamakan unsur garis pada bidang datar. Nah, dalam menggambar ini Ananda semua tentu sudah paham, sudah belajar semuanya bagaimana prosedur menggambar, bagaimana teknik menggambar. Nah, menggambar adalah merupakan awal dari melukis. Jadi, kenapa Ananda belajar menggambar dulu? Karena Ananda menggambar itu adalah awal dari sebuah melukis. Nah, hari ini kita kelas 9 akan melanjutkan pembelajaran tentang melukis. Selanjutnya Ananda Ibu ajak untuk membedakan kedua karya yang ada dalam slide yang Ibu tampilkan sekarang ini. Ada slide Ibu gambarnya, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Di antara kedua gambar tadi tentu mempunyai perbedaan. Secara kasat mata kita melihat perbedaannya, ada yang yang menonjol warna, ada yang tidak menggunakan warna. Jadi di sini Ibu akan meminta Ananda silakan tulis di bukunya masing-masing, tulis analisa Ananda semua, identifikasilah kedua gambar Ibu ini, apakah di antara dua gambar tersebut mana yang dikatakan lukisan, mana yang dikatakan gambar. Kemudian selanjutnya Ananda Ibu minta membedakan apa perbedaan menggambar dengan melukis. Baik, silakan Ananda menulis analisanya. Baik, selanjutnya kita masuk materi melukis. Ananda tentu sudah sering mendengar kata melukis. Apa itu yang dikatakan seni lukis? Seni lukis dengan melukis tentu berbeda. Kalau seni lukis adalah karya seni rupa murni yang mengutamakan unsur warna sebagai unsur utama pada bidang datar. Atau lebih lazimnya orang mengatakan karya seni rupa murni yang mengutamakan unsur warna pada bidang datar. Kemudian melukis tentu kata kerjanya. Yang dikatakan melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi pada permukaan datar
pemuatan datar dari objek 3 dimensi. Jadi itulah yang dikatakan melukis. Melukis itu kita merupakan mengolah medium 2 dimensi pada bidang datar dari objek 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal gaya dan aliran dari sebuah karya seni lukis. Sesungguhnya gaya dan aliran sebuah karya seni lukis itu dapat kita bedakan atas 4. Ada yang pertama gaya representatif, ada gaya deformatif, ada gaya non-representatif, ada gaya posmo. Keempat gaya ini memiliki aliran atau corak masing-masingnya. Yang dikatakan gaya representatif yang pertama adalah lukisan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, gaya representatif ini terdapat 3 corak. Ada corak naturalisme, adalah lukisan yang penggambarannya bersifat alami. Ada corak romantisme, adalah lukisan yang penggambarannya menceritakan hubungan manusia dengan manusia lain atau manusia dengan bendanya. Ada corak realisme, adalah lukisan yang menceritakan hubungan corak lukisan yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Kemudian yang kedua gaya deformatif. Gaya deformatif ini ada 4 corak atau 4 aliran. Ada surrealisme, adalah lukisan yang penggambarannya bersifat berlebih-lebihan seperti karikatur dan karikatur ya. Yang kedua ada gaya aliran deformatif impresionisme, lukisan yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Yang ketiga ada aliran ekspresionisme, lukisan yang penggambarannya sesuai dengan ekspresi ungkapan perasaan pelukis saat melukis. Yang keempat ada alirannya adalah kubisme, lukisan yang bersifat berbentuk persegi 4. Yang ketiga ada gaya non-representatif. Gaya non-representatif itu adalah gaya yang lebih lazim dikenal orang disebut dengan gaya abstrak. Gaya abstrak ini adalah gaya lukisan yang sulit untuk dikenali atau sulit untuk dipahami orang, tetapi dia memiliki nilai-nilai estetis dan disenangi orang. Yang terakhir adalah gaya posmo. Gaya posmo ini gaya lukisan setelah modern. Gaya posmo ini adalah gaya lukisan yang terlepas dari aturan-aturan atau unsur-unsur tertentu. Jadi gaya postmodern ini gaya yang sudah terlepas dari aturan-aturan. Ada lukisan yang bersifat, ada orang melukis dari debu, dari pasir dan sebagainya. Dan sedikit pada gaya posmo ini memiliki ornamentasi yang luar biasa gitu. Nah, ada 4 gaya lukisan yang perlu, gaya dan aliran lukisan yang perlu kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenal atau memahami tentang tema lukisan. Apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide pokok pikiran dari si pelukis saat dia akan melukis. Jadi tema ini nanti ada 4. Ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, berarti dia melukis dirinya sendiri. Ada hubungan manusia dengan manusia lain, ada hubungan manusia dengan aktivitasnya, ada hubungan manusia dengan lingkungannya, ada hubungan manusia dengan alam khayal. Seperti kita melukis melukis gambar kartun dan sebagainya. Nah, setelah kita mengenal tema, selanjutnya kita akan pahami dulu unsur-unsur yang ada di dalam berkarya seni lukis. Sesungguhnya unsur yang ada dalam berkarya seni lukis ada 2 unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada unsur psikis, unsur yang ada di dalam diri kita. Apa yang termasuk unsur psikis itu? Di antaranya ekspresi, gagasan, imajinasi, pandangan hidup, pengalaman, teknik, pengetahuan, sikap abstrak, sikap estetik ya. Kemudian konsep-konsep yang ada dalam diri kita. Itu termasuk unsur psikis. Yang kedua ada unsur fisik. Unsur fisik itu adalah unsur yang bisa dilihat hasil dari kerja kita. Seperti bentuk, garis, warna atau penggunaan garis, penggunaan warna, kemudian komposisi, tekstur, gelap dan terang.
Jadi ini termasuk unsur prinsip. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara masalah prinsip, prinsip seni lukis itu sama dengan prinsip seni rupa. Prinsipnya tidak terlepas dari prinsip karya seni rupa. Prinsip karya seni rupa itu adalah kesatuan, keseimbangan, keseiramaan, kemudian pusat perhatian, keselarasan, atau harmoni. Jadi ini yang prinsip. Nah, setelah kita paham tentang unsur prinsip, baru kita mengenali teknik apa yang kita gunakan di dalam melukis. Sesungguhnya dalam melukis kita bisa menggunakan teknik berdasarkan bahan dan alat yang kita gunakan. Tergantung kepada alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, teknik tersebut dapat kita kenali. Di antaranya yang pertama ada teknik akuarel. Kalau teknik akuarel itu adalah teknik melukis dengan sapuan warna tipis. Nah, berarti kita menggunakan cat air. Yang kedua ada teknik plakat. Teknik plakat ini adalah teknik lukisan dengan menggunakan sapuan warna tebal. Lebih lebih nampak visual. Ini kita menggunakan berarti kita menggunakan cat air atau cat akrilik. Yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis ini kita dengan cara kerjanya menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Nah, ini saya lihat, perhatikan slide ibu, itu adalah contohnya. Yang selanjutnya yang kelima adalah teknik tempera. Teknik tempera ini teknik bagaimana kita melukis mencampurkan kuning telur dengan cat sebagai bahan untuk perekat untuk perekat lukisan menggunakan kayu, nanti menggunakan kampas, kemudian langsung kita melukis di tembok dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam ada teknik cat minyak. Teknik cat minyak ini kita menggunakan pigmen yang terkait dengan media minyak pengering. Minyak pengering itu bisa saja digunakan biji rami atau minyak kenari dan minyak polipet dan poppy seed ya, dan sebagainya. Selanjutnya teknik kering. Kemudian teknik kering ini adalah teknik melukis tanpa menggunakan lisen oil. Jadi ini teknik kering nih. Teknik kering ini cocok digunakan untuk melukis dengan volume yang ke ruangan lah gitu. Itu. Jadi itu teknik Selanjutnya teknik campuran. Teknik campuran ini kita mengkombinasikan antara teknik basah dengan teknik kering. Jadi diawali dulu dengan teknik kering, baru kita diawali dulu dengan teknik basah, baru kita menggunakan teknik kering. Selanjutnya adalah teknik kolase. Teknik kolase ini adalah teknik melukis dengan cara menempelkan ide-ide kita ke dalam media yang kita gunakan. Seperti contoh ini ya, itu teknik kolase itu. Selanjutnya terakhir adalah teknik mozaik. Teknik mozaik ini adalah teknik melukis yang kita gunakan medianya adalah dinding, lantai, atau langit-langit sebagai media untuk kita melukis. Seperti contoh pada slide ibu ya, ini ada beberapa anak yang melukis dinding. Ini bisa juga kita implementasikan, nanti kita praktekkan membuat lukisan di dinding sekolah kita kalau ada kepala sekolahnya mengizinkan. Jadi ini udah ada kita praktekkan. Nah, dari sekian banyak konsep yang sudah kita pelajari tadi, nah sekarang ibu meminta Ananda semua untuk bisa menganalisa tayangan gambar yang akan ibu tampilkan berikut ini, dan silakan Ananda tulis dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel diantaranya nanti ada tabelnya nomor, kemudian corak gaya lukisan, kemudian alirannya apa, kemudian teknik yang digunakan apa, kemudian Ananda menafsirkan temanya. Jadi silakan lihat di slide. Silakan Ananda isi kolom itu dari tugas Ananda hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan tayangkan slide-nya. Ada 10 slide gambar yang Ananda analisa. Silakan Ananda amati nanti ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lukisan yang kita tampilkan, dan silakan Ananda tulis analisa Ananda dalam tabel tadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang kita bahas hari ini. Insya Allah minggu besok
kita akan membahas KD 4.1 dan Ananda Ibu mohon untuk mempersiapkan kertas gambar, pensil untuk merancang sketsa lukisan sesuai dengan tema yang akan kita tentukan minggu besok. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita hari ini. Ibu dengan harapan Ibu mohon Ananda semua jangan takut-takut untuk berkreativitas. Apalagi kita berkreativitas dalam seni, silakan Ananda buat lukisan, buat apa yang Ananda inginkan sesuai dengan imajinasi Ananda, terserah. Yang penting kita bisa memadukan warna-warni dalam sebuah media bidang datar. Kalau menghasilkan bentuk yang estetis, nah berarti Ananda sudah berkarya seni lukis. Nah, jangan takut untuk berkarya. Sebab Ananda Ibu semua bisa untuk membuat sebuah karya seni. Seni itu indah, seni itu menyejukkan jiwa dan perasaan kita. Ya, maka dari itu hiduplah dengan seni. Oke, baik, mungkin hanya sampai di situ saja Ibu sudahi. Banyak maaf pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.